Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3284 sampai bab 3285. Bab 3284 Kiao Kiao baru. Song Yanan mengerutkan kening. Kiao Kiao ini jelas mencoba mengusirnya. Melihat ekspresi tidak senang Song Yanan, Kiao berpura-pura tidak bersalah dan berkata, "Baiklah, Saudari Yanan, apakah kamu tidak bahagia? Jika kamu tidak bahagia, saya akan mengembalikan tempat dudukmu kepadamu." "Saya pikir, itu hanya tempat duduk. Kamu menang, jangan marah padaku, jadi aku." Melihat penampilan Kiao Kiao, Song Yanan ingin naik dan menamparnya. Namun, dia menahannya. "Tidak masalah. Kamu boleh duduk di sini. Ini kantor ketua tim. Karena kamu suka duduk di sini, aku akan memberimu posisi ketua tim," kata Song Yanan dengan marah. Dia mengatakan ini karena dia ingin Kiao Kiao mundur. Tapi tanpa diduga, Kiao Kiao berkata, "Benarkah, Saudari Yanan, kamu ingin aku menjadi ketua tim?" Song Yanan sudah memarahi Kiao Kiao 10.000 kali di dalam hatinya. Bahkan rambut keriting, Fei Fei dan orang lain di luar merasa ada yang salah dengan pikiran Kiao Kiao ini. Saat ini, Liu Yuan datang. Liu Yuan adalah pemimpin terbesar dari seluruh departemen desain game. Begitu dia tiba, semua orang yang menyaksikan kegembiraan segera kembali ke tempat kerja mereka, dan beberapa karyawan yang pandai berbicara dengan putus asa menyambut Liu Yuan. Liu Yuan berjalan langsung ke Song Yanan dan Kiao Kiao. Ngomong-ngomong, izinkan saya mengumumkan bahwa untuk melatih generasi muda, departemen telah memutuskan untuk merotasi pemimpin kelompok di masa depan. Kiao Kiao adalah orang yang kembali dari luar negeri dan telah membuat prestasi besar dalam desain game. Saya ingin Kiao Kiao untuk menjadi pemimpin kelompokmu, Liu Yuan mengumumkan langsung pada intinya. Mendengar ini, semua orang tercengang. Ini benar-benar menjadikan gadis kecil baru ini sebagai pemimpin tim, Liu Yuan. Berkata kepada Song Yanan lagi, "Yanan, kamu juga karyawan lama perusahaan. Jangan emosional dan bekerja sama dengan pekerjaan Kiao Kiao." Wajah Song Yanan memerah karena marah. Ketika Liu Yuan pergi, dia melewati Ye Chong, mengangguk pada Ye Chong, dan sedikit tersenyum. Ye Chong, sebaliknya, memiliki wajah tanpa ekspresi dan mengabaikan Liu Yuan sama sekali. Kak Yanan, ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Bisakah kamu keluar dulu?" Song Yanan mendengus. "Oke, tidak masalah, ketua tim Kiao Kiao." Dia mengucapkan kata, "Ketua tim Kiao Kiao," dengan sangat serius. Lalu berjalan keluar dari kantor ketua tim dan menemukan tempat duduk di sebelah rambut keriting. Rambut keriting, Fei Fei dan yang lainnya saling memandang. Tidak ada yang tahu bagaimana membujuk Song Yanan. Untuk sementara waktu, suasana di departemen desain menjadi sangat mencekam karena pergantian personel yang tiba-tiba ini. Segera, semua orang mengetahui kebenaran masalah ini. Ternyata Kiao Kiao adalah keponakan Liu Yuan. Meskipun baik Liu Yuan maupun Kiao Kiao secara terbuka tidak mengakuinya, dan bahkan ingin merahasiakan hubungan tersebut, kertas tidak dapat menutupi masalah tersebut, dan segera semua orang di sekitar mereka mengetahuinya. Dan dengan cara ini, alasan mengapa Kiao Kiao bisa menggantikan Song Yanan sudah jelas. Song Yanan baru saja menerima investasi dari Longshan Group, dan kerangka permainannya hampir siap. Dapat dikatakan bahwa 70% proyek telah selesai. Sekarang setelah Kiao Kiao datang dan mengambil alih proyek tersebut, jelas bahwa Liu Yuan mengambil potongan lemak dari mulut Song Yanan dan memasukkannya ke dalam mulut Kiao Kiao. Semua orang tahu betapa besar imbalannya jika proyek ini berhasil. Tingkah lakunya yang demikian membuat banyak orang merasa Song Yanan tidak pantas, terutama rekan-rekannya yang sangat terkesan dengan kemampuan dan penampilan Song Yanan. Setelah pulang kerja hari itu, Ye Chong menyusul Song Yanan yang keluar lebih dulu dan ingin mengajaknya makan malam bersamanya. Song Yanan sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Dia awalnya ingin menolak Ye Chong, tapi dia tidak bisa menahan diri dan mengikuti Ye Chong ke kedai tusuk daging untuk makan barbeque.
Kios barbeque tidak jauh, tepat di lantai bawah perusahaan. Pada pukul 10 malam, pemilik warung barbek mendirikan tenda, menyiapkan meja dan kursi, serta menunggu pelanggan datang. Saat ini, ada banyak orang di depan kios dan sangat ramai. Udara dipenuhi aroma barbek, terjalin dengan asap kembang api yang membakar kayu, dan asap putih melayang jauh. Pemilik kedai barbeque sedang sibuk, membalik tusuk sate di atas panggangan dengan terampil menggunakan kedua tangannya, dan nyala api memanggang irisan daging, mengeluarkan suara, mendesis. Di tengah asap, para tamu saling tertawa dan berbincang. Mereka duduk mengelilingi warung dan menikmati kehidupan malam yang unik ini. Di antara kerumunan, Ye Chong dan Song Yanan menemukan kursi kosong dan duduk. Ye Chong memesan beberapa barbeque dan minuman. Saat aroma barbeque memenuhi lubang hidungnya, hiruk-pikuk di sekitar mereka untuk sementara tampak jauh dari mereka. Sambil makan, Ye Chong mengobrol tentang kejadian hari ini. "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Chong bertanya. Song Yanan menghela nafas. "Sejujurnya, saya benar-benar terkejut dengan berita yang tiba-tiba ini. Saya pikir usaha saya akan dihargai, tetapi saya tidak menyangka bahwa semua keuntungan akan diambil oleh pihak terkait." Nada bicara Song Yanan penuh dengan keengganan dan kemarahan. "Mengapa Anda tidak berganti pekerjaan dan pergi ke Longshan Entertainment? Saya menyarankan Anda untuk pergi dan menjadi wakil presiden," kata Ye Chong. Song Yanan tersenyum dan berkata, "Menjadi wakil presiden? Ya, saya telah melihat kemampuan kerja Anda dalam beberapa hari terakhir. Menjadi wakil presiden Longshan Entertainment sudah lebih dari cukup." Tanpa diduga, Song Yanan menggelengkan kepalanya. "Saya tahu apa yang Anda mampu, tapi saya tidak bisa pergi sekarang. Bajingan Liu Yuan ini, dan Kiao Kiao, saya ingin melihat mereka menyesal dengan mata kepala sendiri. Kamu karakter ini sesuai dengan kesukaanku." Song Yanan mengangkat bahu dan mengatakan apa yang ada di hatinya. Merasa lebih baik, dia mengambil seikat tusuk sate kambing dan menggigitnya. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Ye Chong bertanya. Song Yanan berpikir sejenak. "Baiklah, apa yang harus saya lakukan? Lain kali saya harus istirahat yang baik. Lagi pula, saya tidak bertanggung jawab sekarang. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmati hidup." Sedang berbicara, Ye Chong memperhatikan ada beberapa orang yang mencurigakan di sekitar. Ini adalah beberapa pria bertubuh besar, berpakaian bagus, diam, hanya duduk di sana sambil makan tusuk sate daging. Meskipun di kedai makan barbeque yang ramai, beberapa orang ini tampak sangat tidak mencolok. Namun, Ye Chong sudah lama merasakan aura master di dalamnya. Ye Chong dapat menyimpulkan bahwa orang-orang ini semuanya adalah ahli. Apalagi, tak ayal target mereka tetaplah diri mereka sendiri. Namun, Ye Chong tidak terburu-buru mengambil tindakan. Karena selain para empu tersebut, ada dua dewa palsu yang berdiri di gang kecil tak jauh dari situ. Kedua dewa palsu ini juga datang untuknya. Merasakan organisasi kekuatan yang berbeda ini, Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata pada dirinya sendiri, "Malam ini benar-benar hidup." "Apa?" Song Yanan memandang Ye Chong dengan bingung. "Apa yang kamu bicarakan?" "Tidak apa-apa. Aku ke toilet dulu." Bab 3285 Siapa yang mencarimu? Ye Chong memberitahu Song Yanan bahwa dia akan pergi ke toilet, tetapi dalam sekejap, dia tiba di gang terpencil beberapa ratus meter jauhnya. Di malam hari, cahaya bulan kabur dan gang sepi. Ye Chong berjalan sendirian di jalan batu, langkahnya cepat. Tiba-tiba, suara angin memecah ketenangan. Ye Chong tidak peduli dan terus berjalan ke depan. Kemudian, hanya terlihat beberapa sosok yang muncul dari kegelapan gang. Mereka memancarkan aura dingin, dan mata mereka menunjukkan kekejaman. Ye Chong melirik mereka dan melihat bahwa orang-orang ini semuanya adalah master. Bahkan ada seorang master yang berada di puncak tingkat surga dan akan masuk ke jajaran Dewa Tanah. Di antara pejuang biasa, kelompok orang ini dianggap kuat. Meski momentum yang dibawa orang-orang ini luar biasa. Namun, Ye Chong tidak terintimidasi oleh momentum mereka. Sebaliknya, sedikit rasa jijik muncul di matanya.
Siapa yang mengirimmu ke sini? Ye Chong bertanya dengan dingin. Anak, kamu tidak perlu tahu bahwa jika kamu bertemu kami, hanya bisa dikatakan bahwa kamu tidak terlalu beruntung. Saat dia berbicara, ada pisau panjang di tangannya, yang bersinar dingin di bawah sinar bulan. Keberuntungan, mulut Ye Chong memunculkan sedikit sarkasme. Aku tidak pernah percaya pada keberuntungan, aku hanya percaya pada kekuatan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Ye Chong tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Grandmaster yang baru saja berbicara. Dan kecepatannya sangat cepat, seperti sosok hantu. Mata yang terakhir melebar, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia menatap Ye Chong dengan ngeri. Tapi sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Bang! Suara teredam datang, dan sang Grandmaster terkena pukulan Ye Chong. Dia terbang mundur dan menghantam tanah dengan keras, langsung menciptakan lubang besar di tanah. Melihat ini, Grandmaster lainnya meraung dan bergegas menuju Ye Chong. Harus dikatakan bahwa kekuatan para master ini asli, gerakan mereka fleksibel dan gerakan mereka kejam. Namun di mata Ye Chong, tindakan orang-orang ini penuh dengan kekurangan. Di antara orang-orang ini, Ye Chong sangat santai, dengan tangan dan kaki seperti angin. Namun, setiap kali ia melepaskan tembakan, ia mampu mengenai titik vital lawan dengan akurat. Dengarkan saja jeritan satu demi satu di gang. Saat ini, jika ada yang lewat pasti akan ketakutan dengan teriakannya. Namun gang ini relatif terpencil dan tidak ada orang lain yang muncul. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua master ini dikalahkan oleh Ye Chong. Hanya pria yang hampir setengah langkah dari Earth Immortal yang hampir tidak bisa berdiri di sana, tapi dia juga sengsara dan tidak bisa menahan tinju Ye Chong. Saat ini, wajahnya penuh ketakutan. Dia hanyalah seorang pembunuh yang dibayar untuk melakukan sesuatu. Dia mengambil uang dari majikannya, tapi dia tidak tahu kalau targetnya bisa begitu menakutkan. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, saya khawatir dia tidak akan melakukannya tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Aku bertanya lagi padamu, siapa yang mencarimu? Jika kamu tidak memberitahuku, kalian semua akan mati. Ye Chong berkata dengan dingin. Merasakan aura yang memancar dari tubuh Ye Chong, beberapa master tahu bahwa Ye Chong tidak bercanda. Mereka berada di depan Ye Chong saat ini, dan mereka tidak bisa menahan tekanan dari orang kuat yang dipancarkan oleh Ye Chong. Akhirnya, salah satu master tidak tahan dan berbicara, ya, itu adalah pria dari Kibatian, dia menemukan kita. Ye Chong mendengus dingin. Oke, kalian pergi, kata Ye Chong. Beraninya beberapa Grandmaster berani menghadapi Ye Chong sekarang. Mereka merasa lega saat mendengar Ye Chong menyuruhnya keluar. Beberapa Grandmaster yang tergeletak di tanah tidak peduli dengan rasa sakitnya. Mereka semua bangkit, lalu bergegas melarikan diri. Namun, ketika mereka baru mengambil beberapa langkah, tiba-tiba bayangan hitam jatuh dari langit. Bayangan hitam ini sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk ditangkap dengan mata telanjang. Kemudian, dengan suara teredam, beberapa Grandmaster yang awalnya mencoba melarikan diri semuanya langsung terbunuh oleh bayangan hitam. Mereka semua langsung jatuh ke tanah bahkan sebelum sempat berteriak. Untuk sesaat, aura pembunuh yang jahat memenuhi gang. Ye Chong tidak terkejut, jelas dia sudah menyadari keberadaan bayangan itu. Hampir di saat yang sama, sosok gelap lainnya muncul diam-diam di belakang Ye Chong. Kedua sosok kulit hitam ini memancarkan niat membunuh yang kuat, jelas berniat membunuh Ye Chong. Ini adalah dua dewa palsu. Sekilas Ye Chong mengenalinya, dia sama dengan dewa palsu yang dia bunuh sebelumnya. Namun, Ye Chong masih sedikit terkejut, dia tidak menyangka dewa tanah seperti itu bisa diproduksi secara massal sekarang. Mungkinkah dunia seni bela diri barat benar-benar telah mengembangkan kekuatan yang sangat dahsyat ini? Jadi, siapa yang mengendalikan dewa-dewa palsu ini? Apakah itu hantu? Ye Chong berpikir dengan liar. Kedua dewa palsu ini punya gagasan sendiri, tapi tidak banyak. Tujuan mereka adalah membunuh Ye Chong. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar,
kedua dewa palsu ini melancarkan serangan sengit terhadap Ye Chong hampir pada saat yang bersamaan. Gerakan mereka secepat kilat, jauh lebih cepat dari master sebelumnya, dan mereka sepertinya telah menyatu dengan kegelapan gang. Gerakan dewa palsu itu kejam dan bengis, dan semua gerakannya adalah gerakan membunuh. Namun, ini bukan hal yang sulit bagi Ye Chong. Bahkan Ye Chong bahkan tidak perlu menggerakkan tangannya, hanya mengandalkan kakinya untuk bergerak. Dia dengan terampil bisa menghindari setiap serangan dari dua dewa palsu itu. Kekuatan yang dilontarkan dewa semu itu sangat kuat. Meski tidak mengenai Ye Chong, kekuatan itu bisa meledak menjadi ledakan sonik saat menghantam udara. Kekuatan dua dewa palsu bertabrakan dari waktu ke waktu, dan akibat dari setiap tabrakan membuat dinding di sekitarnya bergetar. Bahkan ada beberapa tembok yang runtuh karena kekuatan yang dahsyat. Tapi Ye Chong masih bisa melakukannya dengan mudah. Dalam serangan terus-menerus dari dua dewa palsu, Ye Chong dengan mudah menemukan kelemahan. Saya melihat dewa palsu meninju kepala Ye Chong. Ye Chong mengayunkan pukulan, memukul dada dewa palsu itu terlebih dahulu. Mendengar geraman teredam, dewa palsu itu terbang mundur, jatuh dengan keras ke tanah, dan tidak bisa bergerak lagi. Meskipun dia adalah dewa palsu, dia juga memiliki kekuatan dewa tanah, tetapi dia dikalahkan oleh Ye Chong dengan satu pukulan. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Ye Chong saat ini. Ketika dewa palsu lainnya melihat rekannya telah terbunuh, dia tidak berniat melarikan diri dan terus menyerang ke depan. Faktanya, mereka tidak tahu bagaimana cara melarikan diri sama sekali. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh Ye Chong, atau dibunuh oleh Ye Chong. Dia menghindar dan pindah ke sisi kiri Ye Chong. Kemudian telapak tangannya berubah menjadi pisau dan menyerang Ye Chong dengan kekuatan membelah gunung dan memecahkan tanah. Ye Chong mendengus dingin, berbalik ke samping untuk menghindari telapak tangan lawan, lalu terbang dengan tendangan, secara akurat mengenai perut dewa palsu itu. Tendangan ini menyebabkan yang terakhir terguling dan membentur tembok dengan keras. Dewa palsu ini memanjat dua kali, namun akhirnya gagal bangkit dan akhirnya jatuh ke tanah tak bergerak. Dalam sekejap, Ye Chong menghancurkan dua dewa palsu lagi. Setengah menit kemudian, Ye Chong kembali ke kedai barbeque. Song Yanan tidak tahu apa yang baru saja dialami Ye Chong dan terus makan bersama Ye Chong. Bersambung.